Yang mau ngaku dosa, maju ke depan. Kita ngaku dosa bersama. Harus bereskan. Nah, yang kedua, karena saya tinggal 10 menit lagi. Yang kedua, apa kehebatan di Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai 7. Nah, saya tidak usah terlalu, Bapak Ibu boleh membacakan. Ada kata anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelat, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu itu, waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Coba berikutnya ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu dari rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku tidak akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan menghukum Firaun karena tidak melepaskan bangsa itu keluar untuk beribadah. Bapak Ibu perhatikan, perjuangan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel itu tujuan utamanya supaya mereka beribadah. Tulah 1, tulah 2 tidak ada. Akhirnya masuk kepada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 itu harus korban anak domba. Maka tadi saya anak domba saya kasih merah. Kenapa? Karena anak domba itu berbicara tentang darah siapa? Yesus. Harus tidak boleh bercacat. Tidak boleh cacat. Dan darah Yesus itu tidak ada cacatnya. Dan waktu Tuhan mengirimkan malaikat maut untuk memusnahkan seluruh umat. Bukan hanya orang Mesir, tapi semua orang Israel pun semua ditulahkan. Kalau dia tidak ada darah, maka dia akan mati. Tapi karena berita itu disampaikan kepada bangsa Israel, orang Mesir tidak tahu. Sama berita itu pun saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini.